Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 7 mata kuliah Supervisi Pendidikan, Program Studi Administrasi Pendidikan, Universitas Pendidikan Indonesia. Yang beranggotakan yang pertama ada Rivaldi Nurmawid Gibran, lalu yang kedua ada Endah Yuliana, lalu yang ketiga ada Indira Tika Puri, dan yang terakhir ada Faza Faturobani. Mata kuliah ini diampu oleh Dr. Hajah Cici Sutarsi, MPD, dan Profesor Dr. Haji Dadang Suhardan, MPD. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas proses supervisi pendidikan di Indonesia. Sebelum masuk ke pembahasan proses supervisi, kita akan menjelaskan dulu pengertian dari supervisi. Secara bahasa, istilah supervisi berasal dari dua kata, yaitu yang pertama ada super, dan yang kedua yaitu vision. Dalam Webster New World Dictionary, istilah super berarti higher in rank or position than, superior to super independent, a greater or better than other, yang mengandung makna peringkat atau posisi yang lebih tinggi, superior, atasan, lebih hebat, atau lebih baik. Sedangkan kata vision yaitu the ability to perceive something not actually visible as through mental acuteness or keen for reason, yang berarti kata vision mengandung makna kemampuan untuk menyadari sesuatu yang tidak benar-benar terlihat. Berdasarkan gabungan dari dua unsur pembentukan kata supervisi, dapat disimpulkan bahwa supervisi adalah pandangan dari orang yang lebih ahli kepada orang yang memiliki keahlian di bawahnya. Kemudian, ada kata supervisor, yaitu istilah bagi orang yang melakukan supervisi, yang berarti orang tersebut profesional ketika menjalankan tugasnya yaitu supervisi. Di dalam supervisi, ada supervisi akademik. Supervisi akademik adalah suatu aktivitas pembinaan yang direncanakan untuk membantu para guru dan pegawai sekolah lainnya dalam melakukan pekerjaan mereka secara efektif. Adapun aspek penting dalam supervisi antara lain, yang pertama, bersifat bantuan dan pelayanan kepala sekolah terhadap guru. Lalu yang kedua, pengembangan kualitas diri guru. Lalu yang ketiga, pengembangan profesional guru. Dan yang keempat, memotivasi guru. Selanjutnya yaitu mengenai proses supervisi pendidikan. Secara umum, dalam proses kegiatan, supervisi akademik yang dilakukan oleh kepala sekolah meliputi yang pertama, merencanakan program supervisi. Yang kedua, pelaksanaan supervisi. Dan yang terakhir, menindaklanjuti hasil supervisi. Dalam perencanaan supervisi, secara umum, pembuatan perencanaan program supervisi akademik setidaknya menggambarkan latar belakang, dasar hukum, tujuan supervisi, sasaran, jadwal, pelaksanaan supervisi akademik, menentukan teknik metode, menyusun instrumen, dan pemberian umpan balik atau feedback. Perencanaan supervisi perlu disusun oleh supervisor agar pelaksanaan supervisi dapat terarah. Lalu selanjutnya, pelaksanaan dan teknik supervisi. Kegiatan pelaksanaan merupakan kegiatan nyata yang dilakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan kemampuan pendidik. Kegiatan pelaksanaan merupakan kegiatan pemberian bantuan dari supervisor kepada pendidik. Agar dapat terlaksana dengan efektif, pelaksanaannya harus sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Dan ada follow up untuk melihat keberhasilan proses dan hasil pelaksanaan supervisi.
Dalam pelaksanaannya, supervisi akademik terhadap guru dengan menggunakan pendekatan dan teknik supervisi yang tepat adalah memilih dan menerapkan pendekatan dan teknik yang sesuai dengan tujuan supervisi akademik. Teknik supervisi merupakan cara-cara yang ditempuh dalam mencapai tujuan tertentu, baik yang berhubungan dengan penyelesaian masalah, guru-guru dalam mengajar, masalah kepala sekolah dalam mengembangkan kelembagaan, serta masalah-masalah lain yang berhubungan serta berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan. Nah, lalu yang terakhir ada tindak lanjut hasil supervisi. Hasil supervisi perlu ditindaklanjuti agar memberikan dampak yang nyata untuk meningkatkan profesionalisme guru. Dampak nyata ini diharapkan dapat dirasakan oleh guru-guru maupun stakeholders. Tindak lanjut tersebut berupa penguatan dan penghargaan diberikan kepada guru yang telah memenuhi standar. Lalu teguran yang bersifat mendidik diberikan kepada guru yang belum memenuhi standar, dan guru diberi kesempatan untuk mengikuti pelatihan atau workshop lebih lanjut. Dari proses yang sudah kami jelaskan, kami mengambil contoh proses supervisi pendidikan di SMP Negeri 3 Semparuk, Kabupaten Sambas, yang dilakukan oleh M. Yatin, Haji Urai Husna Asmara, dan Haji Muhammad Ciar dari program studi Magister Administrasi Pendidikan FKIP Untan Pontianak. Untuk proses yang pertama, yaitu proses perencanaan program supervisi akademik di SMP Negeri 3 Semparuk, Kabupaten Sambas. Perencanaan ini dibuat oleh kepala sekolah, guru senior, dan urusan kurikulum yang merangkap sebagai wakil kepala sekolah. Perencanaan program supervisi akademik di SMP Negeri 3 Semparuk, Kabupaten Sambas didahului dengan perencanaan setiap awal tahun pelajaran oleh kepala sekolah sebagai bagian dari proses administrasi sekolah. Adapun dalam perencanaan program supervisi akademik yang dibuat oleh kepala sekolah disampaikan pada awal tahun pelajaran ketika rapat pembinaan Dewan Guru. Kemudian disampaikan kepada sasaran supervisi, yaitu guru-guru secara lisan. Hal tersebut membuktikan bahwa perencanaan program supervisi akademik yang dibuat oleh kepala sekolah telah dilakukan terhadap semua komponen sekolah yang diantaranya mencakup supervisi manajerial. Kemudian masuk kepada pelaksanaan dan teknik supervisi akademik di SMP Negeri 3 Semparuk, Kabupaten Sambas. Supervisi akademik di SMP Negeri 3 Semparuk, Kabupaten Sambas dilaksanakan oleh kepala sekolah dan guru senior atau teman sejawat, artinya guru yang telah lama mengabdi dan memiliki pengalaman dalam proses pembelajaran. Melalui komunikasi yang dilakukan oleh kepala sekolah dan guru senior, pada saat pelaksanaan supervisi akademik dirasakan lebih akrab, penuh kekeluargaan, dan juga menerapkan pada hubungan yang kolegial serta tidak melakukan secara hierarkis. Contoh kasus dan tindak lanjut program supervisi akademik di SMP Negeri 3 Semparuk, Kabupaten Sambas, yaitu pada pelaksanaan. Adapun beberapa kasus yang dihadapi, yaitu diantaranya pada RPP guru, langkahnya memang sudah sesuai. Langkah-langkahnya sesuai dengan kaidah penyusunan RPP, tetapi media pembelajaran masih menggunakan OHP, sumber belajar, sistem penilaian hanya menggunakan soal, tidak ada kunci jawaban, skor nilai, dan metode pembelajaran. Guru semata-mata mengcopy tanpa meneliti ulang mana yang memenuhi syarat dan mana yang sesuai atau yang berlaku tidak diperhatikan. Yang penting RPP dimiliki oleh guru. Atas ditemukannya kasus di atas, membuka kasus lain yang berkaitan dengan kepala sekolah atau supervisor, yaitu bahwa supervisor tidak teliti dalam memeriksa perangkat pembelajaran guru, terutama dalam RPP, yang notabene merupakan administrasi pembelajaran. Nah, selanjutnya ada solusi. Beberapa cara yang dapat dilakukan oleh kepala sekolah untuk pembinaan guru dalam rangka meningkatkan proses pembelajaran adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengembangkan teknik pembelajaran yang telah mereka miliki. Lalu yang kedua, menggunakan metodologi yang luas atau fleksibel. Lalu yang ketiga, berkooperatif dengan guru lain supaya lebih berhasil. Lalu yang keempat, memperkenalkan teknik pembelajaran
untuk inovasi atau kreativitas layanan pembelajaran. Lalu yang kelima, menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif. Baik, yang selanjutnya ada mengevaluasi. Setelah proses pembelajaran selesai, guru yang disupervisi langsung diajak oleh kepala sekolah untuk berdiskusi tentang pelaksanaan supervisi pembelajaran yang telah dilakukan. Dalam proses diskusi tersebut, yang dilakukan oleh kepala sekolah dengan prinsip memberikan motivasi dan memberikan masukan guna memperbaiki proses pembelajaran yang akan datang. Proses diskusi ini bertujuan supaya pembelajaran dilakukan semakin baik dan menarik peserta didik, lebih menyenangkan, sehingga mampu memacu peserta didik. Lalu yang terakhir yaitu menindaklanjuti. Atas kasus ini, maka ada pun tindak lanjut yang dilakukan, yaitu bentuk pembinaan atau pelatihan atau yang disebut MGMP, yaitu musyawarah guru mata pelajaran. Sekian penjelasan dari kami, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih buat semuanya, semoga ilmunya bermanfaat ya.